Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya C. Hadra Wibowo. Saya akan menjelaskan PPT dari mekanik harta dan porositas serta mikrostruktur flat panel keramik komposit. Latar belakang flat panel keramik komposit atau PPK merupakan salah satu jenis produk komposit atau panel keramik yang terbuat dari partikel-partikel yang diikatkan bahan pengikat atau matriks, kemudian ditempa dengan cara cold press. Bahan-bahan yang digunakan adalah pasir silika. Pasir silika sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu bahan penyaring air yang baik. Kualitas pasir juga dipengaruhi oleh musim. Pada musim penghujan, kualitas pasir lebih baik dibandingkan dengan musim kemarau, kata Suparno dari tahun 2009. Pasir silika mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, Fe203, Ai203, Ti02, Ca0 dan Mg0 dan K20 berwarna putih, bening atau warna lain tergantung pada senyawa pengotornya. Kekerahan 7 skala Mohs. Berat jenis 2,65, bentuk kristal heksagonal. Panas spesifik 0,185 dari Kusnaedi 2006. Pasir silika sering digunakan untuk pengolahan air kotor sehingga menjadi air bersih. Fungsi ini baik untuk menghilangkan sifat fisiknya seperti kegaruhan atau lumpur dan bau. Polyethylene glycol PEG 400. Polyethylene PEG 400 merupakan salah satu polimer dari polyethylene glycol yang berwujud cair dalam suhu ruangan dengan struktur HO strip dalam kurung OCH2 strip CH2 N strip OH dengan berkisar antara 8 atau 9. Dengan struktur yang khas seperti ini, PEG misibel dengan air melalui ikatan hidrogen. Bagian hidrokarbon yang bersifat hidrofobik dari struktur polyethylene glycol PEG 400 membantu memutihkan ikatan hidrogen antara molekul air sehingga mengurangi interaksi intermolekul air, menyebabkan momen dipol kepolaran air menjadi menurun, dan komponen hidrofobik yang dapat masuk ke dalam rongga antar molekul. Untuk alat yang digunakan sendiri, yang pertama adalah insinerator. Insinerator sendiri merupakan tungku pembakaran untuk mengelola limbah padat yang mengonversi materi padat atau sampah menjadi materi gas dan abu, bottom ash dan fly ash. Insinerator merupakan suatu alat penghancur atau pemusnah limbah organik melalui pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol, terisolir dan lingkungan sekitar. Insinerasi dan pengelolaan sampah bertemperatur tinggi lainnya didefinisikan sebagai pengolah termal. Untuk alat yang digunakan kedua ialah pemadat serbuk. Peralatan pemadat serbuk membentuk serbuk sebagai bagian dari proses pembentukan serta pengompresi berbagai bahan menjadi bentuk yang kompak untuk transportasi dan kemudahan penanganan. Dari IEEE Global Spec 2009. Alat ketiga, alat uji mikrostruktur. Uji mikro merupakan pengujian yang paling efektif untuk melihat apa saja yang terdapat dalam spesimen dengan menggunakan sebuah mikroskop yang dapat melakukan pembesaran objek sampai 100 kali. Prosedur percobaan, yaitu proses pertama adalah proses pengayakan. Tujuan dari proses pengayakan yaitu mendapatkan distribusi besar butiran partikel yang merata.
Langkah-langkahnya ialah siapkan alat pengaya, kemudian masukkan pasir silika ke dalam alat pengaya tersebut. Yang kedua, kemudian gunakan alat pengaya tersebut selama 15 menit. Jika ukuran butiran pasir silika sudah seragam, yaitu 200 mesh, masukkan ke dalam wadah kecil yang dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses yang kedua adalah proses pengkomposisian. Pada proses pengkomposisian menyiapkan semua bahan baku seperti pasir silika dan polyethylene glycol PEG 400. Berdasarkan massa jenis pada pasir silika dan polyethylene glycol PEG 400 ialah sebagai berikut. Massa jenis pasir silika yaitu 2,65 gram per cm kubik berdasarkan hasil pengujian Harry Fadli. Massa jenis polyethylene glycol PEG 400 ialah 1,13 gram per cm kubik. Volume cetakan memiliki rumus yaitu P kali L kali T sama dengan 30 mili kali 20 mili kali 10 mili, yaitu dapatkan hasilnya adalah 6000 mm kubik sama dengan 6 cm kubik. Setelah menyiapkan semua bahan baku seperti pasir silika dan polyethylene glycol, berdasarkan massa jenis pasir silika polyethylene glycol tersebut harus dihitung dengan rumus P sama dengan M bagi V. P sendiri ialah massa jenis dan M sendiri adalah massa dan V adalah volume. Untuk menghitung massa komposit dari komposisi pasir silika sebanyak 75% dan polyethylene glycol PG 400 sebanyak 25% dari ialah sebagai berikut. Pasir silika 75% ialah 6 cm kubik dikalikan 2,65 gram per cm kubik kali 75%, dan hasil didapatkan ialah 11,92 gram. Untuk massa PG sendiri didapatkan setelah dihitung didapatkan adalah 1,69 gram, dan massa komposit sendiri didapatkan hasil sebesar 13,61 gram. Untuk prosedur percobaan yang ketiga ialah proses pencampuran bahan. Lakukan pengayakan pasir silika 200 mesh. Pasir yang sudah ditimbang sebanyak 11,92 gram. Siapkan perekat polyethylene glycol sebanyak 1,69 gram. Setelah itu jumlah sampel yang dibuat sebanyak 3 buah. Siapkan beaker glass cepet. Siapkan wadah adonan. Siapkan alat pengaduk. Campurkan semua bahan ke dalam wadah adonan. Kemudian aduk hingga merata, lalu masukkan ke dalam cetakan pelet silika yang sudah diolesi pelumas mold release resin. Setelah itu lanjut ke proses berikutnya. Proses selanjutnya ialah proses kompaksi. Yang pertama adalah masukkan silika hasil proses pencampuran ke dalam cetak pelet. Setelah itu sebelum mengkompresikan proses hidrolik cetak pelet, periksa seluruh rangkaian komponen sudah terpasang. Selanjutnya selalu kendorkan pengatur relief valve pada full oven. Relief valve berfungsi mengatur tekanan fluida secara konstan pada tekanan tertentu. Kemudian nyalakan power unit, lakukan pengaturan tekanan sesuai data untuk menentukan tekanan pada masing-masing spesimen dengan mengontrol relief valve. Dilakukan pencetakan di saat tekanan 3 ton sesuai dengan penekanan alat press hidrolik. Dilanjutkan setiap nilai tekanan yaitu 4 ton dan 5 ton. Lakukan pembacaan skala flow meter. Pelet silika yang sudah dicetak dimasukkan ke dalam tabung silinder plastik. Kemudian untuk memudahkan dalam mencatat tekanan, berikan label pada masing-masing tabung silinder plastik untuk menentukan rumus tekanan pada mesin hidrolik, yaitu P sama dengan FA, di mana P adalah tekanan, A adalah luas penambang, dan F adalah gaya. Untuk proses selanjutnya adalah proses sintering. Sintering sendiri adalah pemanasan
padatan bawah titik leleh material komposit yang merupakan bagian pada proses heat treatment, ditahan selama beberapa waktu dan didinginkan di suhu udara kamar yang normal. Proses sintering juga dapat meningkatkan kekuatan baterai pelet silika. Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses sintering ialah masukkan pelet silika hasil kompaksi ke dalam cawan pijar, lalu masukkan cawan pijar yang berisi pelet silika ke dalam furnace. Yang kedua, setting suhu furnace menjadi 1000 derajat Celcius, lalu setting holding time selama 2 jam. Kemudian pada suhu 1000 derajat menunggu waktu penahanan selama 2 jam. Yang keempat, keluarkan pelet silika dari mesin furnace dan dinginkan dengan suhu ruangan sampai suhu menjadi normal. Untuk uji kekerasan Brinell, pengujian Brinell pada sampel bertujuan untuk sifat mekanik, kekerasan biodegradable material yang dihasilkan dari proses penelitian ini, sehingga dapat diketahui inilah kekerasan dari plat panel keramik komposit. Pengujian kekerasan dilakukan laboratorium bahan teknik Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pengujian menggunakan hardness Brinell test dengan ukuran spesimen silinder berdiameter 25,4 mm menggunakan standar ASTM E10. Standar dari bola Brinell yaitu diameter 10 mm dan atau 0,3937 in dengan penyimpangan maksimal 0,005 mm atau 0,0002 in. Selain yang telah distandarkan di atas, terdapat juga bola-bola Brinell dengan berdiameter lebih kecil yaitu 5 mm, 2,5 mm dan 2 mm, 1,25 mm, 1 mm dan 0,65 mm yang juga memiliki toleransi setel sendiri. Uji mikrostruktur. Proses pengujian mikroskop yang dilakukan membutuhkan persiapan bahan spesimen yang sangat banyak. Langkah-langkah persiapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan spesimen PPKK, kemudian dipotong mendapatkan tinggi 5 mm. Yang kedua, menghaluskan bagian permukaannya yang akan diuji dengan amplas halus, lalu dibersihkan dengan menggunakan air. Yang ketiga, meneteskan bagian permukaan yang akan diuji dengan etsa selama 15 detik, lalu bilas dengan alkohol. Yang keempat, gunakan lilin sebagai media untuk tempat berdirinya spesimen dan untuk membuat spesimen lebih rata saat mikrostruktur. Uji porositas. Untuk menentukan besarnya porositas, maka yang perlu ditentukan adalah volume total bantuan VB, volume pori VP, dan volume butiran VG. Standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah American Petroleum Institute Recommended Practice 40. Adapun langkah-langkah pengukuran porositas yaitu dengan cara menimbang proses pengujian. Yang pertama, menimbang pelet kering yang belum dijenuhi kerosin satu persatu. Yang kedua, menimbang piknometer yang tak berisi. Kemudian menimbang piknometer yang berisi kerosin. Yang ketiga, mencari nilai densitas kerosin. Yang keempat, menimbang gelas kimia kosong. Yang kelima, menimbang gelas kimia berisi masing-masing sampel pelet. Yang keenam, masukkan kerosin sebanyak 40 ml sehingga pelet terendam. Yang ketujuh, biarkan selama 15 menit, kemudian keluarkan pelet dari gelas kimia menggunakan timbangan pelet tersebut. Yang kedelapan, masukkan kembali pelet ke dalam gelas kimia yang sudah berisi kerosin, kemudian rendam pelet selama 24 jam untuk mengetahui nilai W3. Untuk hasil uji Brinell sendiri dapatkan pada sampel 1 tekanan 3 ton didapatkan rata-rata sebesar 36,7 kg per meter kuadrat. Sampel yang kedua pada tekanan 4 ton mendapatkan 37,3 kg per milimeter kuadrat. Yang sampel ketiga tekanan 5 ton dapatkan 37,96 kg milimeter kuadrat. Hasil uji porositas didapatkan
Dengan silika 75%, tekanan 3 ton mendapatkan 27,62%. Untuk silika 65%, tekanan 45 ton didapatkan 25,43%, dan silika 55%, tekanan 5 ton didapatkan 21,15%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.